satu mata kuliah pengantar manajemen dan kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adinata Priandana, NIM 23. Nama saya Putri Cahyani, NIM 21. Saya Ilham Abdul Akbar, NIM 33. Nama saya Sabrina Aulia Uzahro, NIM 25. Nama saya Muhammad Khalilur Rahman, NIM 07. Di sini kita akan membahas tentang pengelolaan sanitasi di dalam rumah tangga. Apa itu sanitasi lingkungan? Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852 Tahun 2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bahwa sanitasi dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah, dan limbah rumah tangga. Menurut Suparlan yang dikutip dalam jurnal Poltekkes Yogyakarta, sanitasi adalah suatu upaya mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik sehingga munculnya penyakit yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Bagaimana sebab akibat terjadinya sanitasi lingkungan? Kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi lingkungan, pelayanan kesehatan, perilaku, dan keturunan. Lingkungan yang tidak sehat atau sanitasinya tidak terjaga dapat menimbulkan masalah kesehatan. Lingkungan dapat berperan menjadi penyebab langsung sebagai faktor yang berpengaruh dalam menunjang terjangkitnya penyakit, sebagai medium transmisi penyakit, dan sebagai faktor yang mempengaruhi perjalanan penyakit. Udara yang tercemar secara langsung dapat mengganggu sistem pernapasan, air minum yang tidak bersih secara langsung dapat membuat sakit perut, dan lain-lain. Limbah cair yang dibuang ke lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan melalui beberapa jalur. Yang pertama, melalui air minum yang terkena limbah. Yang kedua, masuk dalam rantai makanan seperti buah-buahan, sayuran, dan ikan. Yang ketiga, mandi, rekreasi, dan kontak lainnya dengan air yang tercemar. Yang keempat, limbah menjadi tempat perkembangbiakan lalat dan serangga yang dapat menyebarkan penyakit. Lingkungan yang tidak sehat akibat limbah yang dibuang ke lingkungan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai jenis penyakit. Terjangkitnya berbagai limbah berupa kotoran manusia yang dibuang ke lingkungan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kolera, tipus, infeksi hati, polio, dan lain-lain. Yuk simak bersama mengenai kriteria sumur yang baik. Kriteria sumur gali yang memenuhi syarat kesehatan. Yang pertama, dinding sumur gali harus terbuat dari tembok yang kedap air. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi perembasan air. Selanjutnya, pada kedalaman 1,5 meter, dinding berikutnya terbuat dari pasangan batu bata tanpa semen sebagai bidang perembasan dan penguat dinding sumur. Yang kedua, terdapat dinding tembok atau bibir sumur. Tinggi bibir sumur kurang lebih 1 meter dari tanah, terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air untuk mencegah agar air sekitarnya tidak masuk ke dalam sumur, serta juga untuk keselamatan pemakai. Yang ketiga, lantai sumur disemen atau harus kedap air, mempunyai lebar di sekeliling sumur kurang lebih 1,5 meter dari tepi bibir sumur. Agar air permukaan tidak meresap, maka lantai sumur tidak boleh retak atau bocor, mudah dibersihkan, dan tidak tergenang air, serta memiliki kemiringan 1-5% ke arah saluran pembuangan, agar air bekas dapat dengan mudah mengalir ke saluran air limbah. Yang keempat, sebaiknya sumur diberi penutup atau atap, agar air hujan dan kotoran lainnya tidak dapat masuk ke dalam sumur, dan ember yang dipakai jangan diletakkan di lantai, tetapi digantung. Yang kelima, adanya sarana pembuangan air limbah. Sarana pembuangan air limbah harus kedap air dan mengarah ke arah pengolahan air atau buangan atau peresapan. Dan yang keenam, pengambilan air sumur. Sebaiknya air sumur diambil menggunakan pompa air dan tidak menggunakan ember. Seperti apa jalur pembuangan limbah cair?
Limbah rumah tangga harus diberlakukan berbeda dengan limbah yang berasal dari tinja, sehingga limbah cair ini tidak boleh dibuang di septic tank. Kandungan sabun yang ada di limbah ini mampu membunuh mikroorganisme atau bakteri yang bertugas mengurai limbah tinja. Untuk menyalurkan limbah cair rumah tangga diperlukan sarana berupa sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah rumah tangga. Limbah cair rumah tangga yang berupa tinja dan urin disalurkan ke tangki septik yang dilengkapi dengan sumur resapan. Limbah cair rumah tangga yang berupa air bekas yang dihasilkan dari buangan dapur, kamar mandi, dan sarana cuci tangan disalurkan ke saluran pembuangan air limbah. Ketahuilah kriteria septic tank yang baik. Menurut Standar Nasional Indonesia Nomor 2398 Tahun 2017, septic tank dilengkapi dengan penampungan dan pengolahan air limbah yang memiliki kecepatan aliran lambat, harus kedap air, memiliki lubang kontrol, ventilasi, pipa keluar masuk, dan harus dikuras secara reguler. Jarak ideal antara sumur resapan dengan sumur air bersih minimal 10 meter. Jarak ideal antara sumur resapan dengan bangunan minimal 1,5 meter. Jarak ideal antara sumur resapan dengan sumur resapan air hujan yaitu 5 meter. Standar bentuk dan ukuran septic tank. Yang pertama, bentuk segi 4 dengan panjang kali lebar 2:1 sampai 3:1, panjang minimal 1,5 meter, lebar minimal 0,75 meter, tinggi minimal 1,5 meter, ambang batas 0,3 meter, dan volume yang disesuaikan dengan jumlah penghuni rumah. Adapun kesalahan dalam pembuatan septic tank yang harus dihindari. Yang pertama yaitu septic tank yang terlalu kecil, kedua struktur yang kurang kuat, dan jarak antara sumur dengan septic tank yang terlalu dekat.